Persik Kediri berasal dari Cina dan inilah dia Persik Kediri asuhan pelatih Agus Yuwono. Ya, bisa dilihat dari posisi line up ada serangkaian perubahan yang dilakukan oleh pelatih Agus Yuwono, di mana kita melihat Herman Batak tidak bermain, ada Fauzi Toldo di sana, dan di lini depan kita melihat kembali tidak dimainkannya seorang Sakti Sinaga dan diduetkannya Yongki Ariwibowo pencetak 5 gol sementara ini dengan Zhang Shu, pemain asal RRC yang sudah mencetak 2 gol melawan PSM Makassar. Dan inilah dia Persija Jakarta asuhan pelatih Maman Suryaman. Ya, menarik juga kita lihat bagaimana Coach Maman Suryaman tetap mempercayakan Bambang di lini depan bersama Liudin meski ia sudah lama tidak mencetak gol dan mencadangkan kembali Emmanuel Search yang mungkin akan menjadi sebagai pengganti yang menentuk. Mantan pelatih tim nasional Indonesia dan ya babak pertama telah ditiupkan peluit panjang oleh Viator Ambarita. Kick-off babak pertama antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Leo Saputra memberikan umpan terobosan kepada Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat ini juga adalah ujian bagi Yongki. Ya, Yongki Ariwibowo yang sejauh ini sudah mencetak 5 gol sepanjang musim. Pemain yang memang diharapkan untuk menjadi goal getter selain Sakti Sinaga. Kita tahu bahwa kondisi Sakti Sinaga akhir-akhir ini tidak begitu prima, sehingga ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dan Yongki Ariwibowo, pemain yang juga memperkuat timnas di SEA Games, memang diharapkan bisa mendongkrak posisi Persik Kediri. Kita melihat kali ini ia memiliki harapan besar dengan pemain baru yang direkrut, Zhang Shu. Ya. Emil Ham berubah arah maksudnya kepada Ismet Sofyan. Dengan kekuatan penuh Persija Jakarta datang ke Stadion Brawijaya Kediri ini, tentunya Coach Benny Dolo mempunyai ambisi tersendiri di pertandingan kali ini agar tentunya merangsek naik posisi lebih baik, di mana saat ini Persija Jakarta masih harus bersaing dengan Persib Bandung dan juga baik Persipura, apalagi dengan pemuncak klasemen sementara yaitu Arema Malang. Zhang Shu yang sudah mencetak 2 gol di musim pertamanya di Liga Indonesia. Bambang Pamungkas. Ya, maksudnya berikan pada Aliudin. Ya, Meka Nasirov. Leo Herman Abanda. Cukup baik permainan 1-2 antara Firman Utina dan Ismet Sofyan. Cukup baik Legimin Raharjo. Bukan pelanggaran. Wow. Berhasil Yongki Ariwibowo. Yongki. Oh. Ya, kita lihat bagaimana bertubi-tubi serangan coba dilancarkan, pressure tinggi dari Persik Kediri kepada Persija Jakarta. Tampaknya mereka ingin mencetak gol lebih dulu untuk menaikkan moral dan tidak memberikan celah sedikit pun kepada para pemain Persija untuk bisa menguasai permainan. Kita lihat sliding nanti diperlihatkan oleh para pemain belakang Persik Kediri setiap kali Aliudin ataupun juga Bambang Pamungkas melakukan manuver. John Onorionde Kugebe, pemain asal Nigeria yang sudah mengoleksi 6 kartu kuning. Ya, kita saksikan di sini bukan pelanggaran. Legimin Raharjo tadi dijatuhkan. Mustafik.
Ya, pentingnya saya pikir bagi Persija agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Kita tahu memang Iya. tipikal permainan Persija musim ini adalah mereka bermain lebih bersabar, lebih banyak memainkan bola di lini tengah dan hanya mengandalkan skill ataupun kelebihan seorang Bambang Pamungkas dan juga Aliudin yang memang memiliki kecepatan dalam hal untuk mencetak gol. Dan kita melihat di awal-awal ini bagaimana para pemain Persija nampak menunggu di belakang. Iya. Ya, dan hanya mencoba mencuri bola kembali sebuah peluang. Ya, Firman Utina dan kali ini Aliudin kembali Firman Utina. Pelanggaran Zhang Shu tadi dijatuhkan oleh Leo Saputra. Atau Han Ji-ho. Bambang Pamungkas. Firman Utina langsung ke depan, yang dituju adalah Aliudin maksudnya. Terlalu melebar. Diamankan saja oleh Fauzi Toldo. Yongki Aribo. Masih Yongki Aribo. Berikan Han Ji-ho. Oh, dan gol! Han Ji-ho berhasil merobek gawang Roni Tripasnanto di menit ke-5 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persik Kediri. Ya, sebuah tamparan keras saya pikir bagi Persija Jakarta yang kemasukan gol di menit-menit awal, dan kita bisa melihat bagaimana proses gol yang sangat cantik diperagakan oleh para pemain Persik Kediri. Yongki Ariwibowo seperti biasa menggiring bola dan memberikan umpan yang begitu akurat. Iya. Saya pikir kepada Zhang Shu ataupun Han Ji-ho di sini yang mencetak gol keduanya bagi Persik Kediri. Kita melihat bagaimana Yongki memiliki visi yang begitu baik, memberikan umpan yang sangat akurat dan hanya tinggal menceploskan bola di sana, Han. Iya, kita lihat memang di sini konsentrasi lini pertahanan Persija juga agak kurang baik di awal permainan untuk menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, sehingga ketika Persik Kediri mendapatkan sebuah peluang matang, praktis terkoyaklah semua koordinasi di lini pertahanan, dan kita lihat begitu mudah sekali di antara dua pemain belakang Han Ji-ho mampu muncul dan menyelesaikan sebuah umpan yang sangat baik dari Yongki. Ya, Han Ji-ho berhasil mencetak gol keduanya di Liga Indonesia setelah bergabung bersama Persik Kediri di putaran kedua ini. Merubah kedudukan sementara menjadi 1-0. Jeffrey. Asirov. Langsung berikan pada Yongki Aribo. Yongki Aribo, lepas Yongki. Oh. Kita lihat begitu mudah sekali koordinasi pertahanan Persija diobrak-abrik oleh para pemain Persik Kediri mengandalkan kecepatan seorang Yongki Ariwibowo. Kita lihat hampir saja gol kedua bersarang di gawang Roni Tri. Dan ya Bung, kita lihat koordinasi antara Bae Haki dan juga pemain belakang dari Persija Jakarta kurang optimal. Ya, kita melihat ya bahwa tekanan awal yang diberikan oleh para pemain Kediri sangat berhasil. Paling tidak mereka sudah mencetak 1 gol, dan ini adalah inisiatif yang sangat positif ditunjukkan oleh para pemain Kediri, di mana mereka tidak berdiam. Ya. Setelah mencetak 1 gol, mereka masih meneror lini pertahanan Persija Jakarta, membuat mereka sibuk di areal sendiri. Kita melihat bagaimana Mekan Nasirov yang memang sebenarnya adalah fullback, Ya. namun kita melihat dia bisa maju cukup jauh ke depan, menunjukkan kehausan akan para pemain Kediri untuk mempersembahkan kemenangan. Saya kira kejelian strategi yang diterapkan oleh Coach Agus Yono juga patut diberikan kredit poin. Bagaimana ia sepertinya memahami bahwa Persija memiliki karakter yang agak lambat panas. Iya. Dan ini dimanfaatkan dengan mencoba melakukan inisiatif serangan di awal-awal pertandingan. Melakukan tekanan yang begitu kencang sehingga meruntuhkan koordinasi atau juga keseimbangan para pemain Persija yang notabene agak lambat dalam melakukan ataupun lambat panas. Dan sejauh ini berhasil.
Leo, Emil Ham, Firman Utina, Leo Saputra langsung kepada Bambang Pamungkas. Masih ada Oke John di sana. Hampir saja kita lihat bagaimana Ya. Yongki mengendap-endap di belakang tubuh besar Abanda. Sekali bisa mencuri kesempatan. Bali Aliuddin berikan pada Emil Ham. Cepat sekali Oke John. Ya, kita melihatnya kali ini M. Ilham diberikan kepercayaan untuk tampil dari awal, berduet bersama seorang Firman Utina. Dan ini adalah hal yang menarik karena kedua pemain ini memang adalah pemain tengah yang memiliki insting untuk mencetak gol. Tapi cukup sulit juga jika kedua pemain ini tidak berbagi areal dalam bermain. Karena kita tahu bahwa Firman memang lebih baik apabila ia lebih banyak maju ke depan. Ya, Han Ji-ho berikan jauh kepada Zhang Shu. Zhang Shu. Masih Zhang. Cari ruang tembak. Dan masih belum berhasil. Leonardo Pamahu. Oleh Haki Kaizan. Yang di awal-awal menit tadi sempat kehilangan konsentrasi Ya, dengan terciptanya gol dari Han Ji-ho dan juga beberapa peluang dari Yongki Aribowo. ya, kita melihat Yongki seperti menjadi tulang dalam daging. Kita melihat bagaimana ia begitu merepotkan para pemain Persija, dan kali ini justru Mustafic yang melanggar seorang Yongki Ariwibowo yang kita bisa melihat di awal-awal pertandingan ini terus bergerilya, mencari bola, mencoba berbuat sesuatu yang spesial. Dan kita bisa melihat hasil akhirnya bagaimana seorang Yongki tadi memberikan assist yang begitu sempurna kepada Han Ji-ho. Kegundahan kita lihat di wajah Benny Dolo. Sementara tertinggal lewat gol cepat dari Han Ji-ho. Firman Utina mengatur serangan dan kali ini kembali kepada Firman Utina. Agak mengeluh tampaknya Firman, menyangka bola mengenai pemain belakang Persik dan mengklaim untuk tendangan sudut. Kita lihat memang di lini tengah Persija Jakarta, Firman diberikan kepercayaan penuh untuk menjadi kreator serangan karena memang memiliki umpan-umpan yang cukup baik. Namun sejauh ini hal itu belum bisa memberikan hasil yang konkret bagi Persija. Mali Bambang Pamungkas tidak berhasil melewati Byung Yul. 3 pemain Asia dipercaya oleh pelatih Agus Yuwono dan 1 lagi dari Turkmenistan, Ya, yaitu dan Mekan Nasirov juga. ini adalah sebuah strategi yang menarik ya. Ya. Bagaimana pelatih Agus Yuwono menempatkan Yongki sepertinya sendirian di depan, dan ia juga diberikan kebebasan untuk berkreasi. Iya. Sehingga kita melihat Yongki tidak terpaku pada satu tempat, ia terus merubah posisi dan seringkali bukan hanya Abanda Herman, namun kita melihat tadi Lyoto Pamahu juga sepertinya kesulitan untuk mengawal seorang Yongki Aribowo.
sebuah strategi yang memang dibutuhkan oleh Persik Kediri untuk mengalahkan tim yang memang berada di papan tengah saat ini, Persija. Apalagi kita tahu bahwa para pemain Kediri pun memiliki semangat khusus untuk bisa mengalahkan tim dari ibu kota ini. Iya. Partai bergengsi ini Ya, yang sudah dilewati oleh dua kesebelasan, di mana pada musim lalu Persik Kediri berhasil unggul 2-0. Dan di putaran pertama Jarum Indonesia Super League 2009-2010 ini Persik Kediri berhasil menahan imbang Persija Jakarta di Lebak Bulus dengan skor 0-0. Kembali Zhang Xiu. Masih Zhang Xiu berusaha melewati Leon Tupamahu. Ismet Sofyan. Mustafic. wow, Cukup baik Han Ji-ho. Kembali Yongki Aribowo. Angkat ke dalam kotak penalti. Masih membentur kaki Ismet Sofyan. Jeffrey. Oh, berkali-kali Bung, Iya. kita saksikan Yongki Aribowo menjadi sasaran keras dari back-back atau pemain belakang Persija Jakarta. ya, dan Oh. kita melihat jelas sekali tadi Abanda menerkam seorang Yongki. Dan sedikit spesifik kalau kita melihat bagaimana seorang Abanda Herman nampak meninggalkan posnya untuk mengejar seorang Yongki. Dan ini adalah sesuatu yang riskan yang dilakukan oleh seorang Abanda Herman. Ya, dan cukup keras sekali. Iya. Kalau kita lihat, Artinya di sini seharusnya mendapat sebuah ganjaran ataupun peringatan dari wasit. Dan ini juga sangat beresiko ya bagi Yongki yang saya sudah hilang hitungan berapa kali ya sudah dilanggar Iya. oleh para pemain Persija. dan juga Yongki Aribowo ini juga mempunyai rekor cedera yang cukup panjang. Betul. Beberapa kali absen di pertandingan yang sangat penting untuk Persik Kediri. Benturan keras tadi dengan Herman Abanda. Han Ji-ho langsung ke depan, masih di sana ada Mahyadi Panggabean. Jeffrey. Ya, Abanda. Lagi-lagi Herman Abanda. Ya, harus menjatuhkan lawan. Kali ini Meka Nasirovan. Ya, wasit Viator Ambarita memberikan kartu kuning untuk Herman Abanda. Ya, saya kira sebuah ganjaran yang pantas diterima oleh Herman Abanda. Ini merupakan pelanggaran yang beruntun dilakukan oleh Abanda sebelumnya ia melakukannya terhadap Yongki, dan kali ini justru sangat fatal saya kira karena jelas melanggar Mekan yang notabene sudah akan berhadapan dengan daerah pertahanan kotak 16 Persik Kediri, Persija Jakarta maksudnya. Dan kita lihat ini merupakan kesempatan bagi Persik tentu saja untuk menggandakan keunggulan. Ya, dan ini adalah posisi yang ideal ya bagi Mahyadi. Ya. Kita saksikan di sini dua Algojo Mahyadi Panggabean. Juga Meka Nasirov. Dan kartu kuning pertama tadi dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita di pertandingan kali ini. Dan juga kartu kuning keempat untuk Herman Abanda sepanjang musim ini. Kita saksikan dual Gojo, siapakah yang akan menendang langsung ke dalam gawang. Mahyadi Panggabean. Oh, Masih sangat mudah dibaca oleh Mayadi. Sebetulnya sudah terlihat bahwa kiper Romitri sudah condong ke kanan, namun Mayadi justru memilih bola juga arah bola ke kanan. Ada saja yang memilih ke sudut kiri, barangkali akan hasil lebih optimal. tidak ada kawan di ujung jauh. Kalau kita evaluasi sedikit bagaimana penampilan para pemain asing Persik Kediri dari Cina, memang sudah cukup lumayan menjanjikan. Mereka begitu rajin, begitu memiliki militansi. Nah, ini kita lihat perbantengan ulang bagaimana sebuah tendangan yang sangat mudah dibaca oleh Tri. Baik Haki Kaizan. Bali Aliuddin. Ya, Firman Utina cukup cepat counter attack. Sayang kita melihat
kesalahpahaman antara Firman dan juga Aliudin. Padahal itu adalah situasi serangan balik yang begitu ideal bagi Persija Jakarta, di mana hanya ada 3 pemain Persik Kediri di belakang. Tampaknya miskomunikasi sering terjadi bagi Persija. Kembali kita melihat bola yang lepas begitu saja dari Persija Jakarta. Dan jika kita melihat memang produktivitas gol Persija Jakarta sebagai salah satu tim elit, merupakan salah satu yang termiskin musim ini. Ya, benar sekali. Baru mencetak 27 gol dari 23 pertandingan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak klik di lini depan, sehingga pelatih Benny Dolo pun mendatangkan seorang penyerang. Ya. Di jendela transfer itu Emmanuel Serge, dan itu pun tampaknya kembali di bangku cadangan. Sehingga opsi-opsi di depan tampaknya masih belum menjanjikan bagi Persija Jakarta. Mustafic, pemain berkebangsaan Singapura. Ya, Aliudin. Persija Jakarta hanya berhasil menahan imbang Persik Kediri tepatnya pada tahun 2007 di bulan September. Saat itu adalah skor akhir 1-1. Apakah kali ini hasil yang berikutnya untuk Persija Jakarta untuk dapat menahan imbang atau mungkin justru membalikan keadaan menjadi keunggulan tersendiri untuk Persija Jakarta? Dan juga atau Persik Kediri memperpanjang rekor yang selalu menang di 5 kali pertemuan atau tidak pernah kalah melawan Persija Jakarta. Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat memang masih agak kesulitan ya Persija untuk mengembangkan permainan karena penampilan yang begitu disiplin di lini tengah maupun lini pertahanan Persik Kediri membuat mereka ataupun Persija menjadi agak sempit dalam membuka ruang. Dan position masih terus dimainkan. Skor terkini untuk pertandingan lainnya yaitu Persema Malang menghadapi Pelita Jaya adalah 1-0 keunggulan sementara lewat kaki Muhammad Kamri. Ya, dan skor sementara tersebut juga pastinya menjadi lecutan bagi Persik Kediri agar mereka meraih 3 poin di pertandingan ini. Pelita menjadi salah satu rival Kediri dalam melepaskan diri dari zona degradasi. Sebuah usaha tadi. Mahyadi kepada Jeffrey. Masih Jeffrey berikan pada Yongki yang selalu ditempel ketat oleh ya, kali ini Mustafiz Fahrudin. Tindakan provokasi seperti inilah yang saya kira harus dihindari. Bentrokan-bentrokan yang saya kira tidak perlu untuk disikapi berlebihan oleh setiap pemain. Ya, tidak provokasi yang akhirnya juga dapat mempengaruhi supporter yang berada di stadion. Dan ini kita melihat sebuah peluang dari Mustafiz yang kembali kita melihat tidak jelas mengarahkan bola ke siapa. Dan ini kita melihat jelas sekali pelanggaran yang sangat keras, dan peran wasit tentunya dibutuhkan dalam hal ini, bukan terhadap dorongan Mahyadi, tapi terhadap pelanggaran yang dilakukan Mustafiz kepada Yongki, karena kembali itu adalah pelanggaran yang termasuk kategori keras. Ya. Mahyadi Panggabean berikan langsung pada Zhang Shu di sana. Saya kira memang ada instruksi ataupun juga treatment khusus yang diberikan dari coach Maman Suryaman agar membuat Yongki menderita. Dan kita lihat bagaimana tadi sebuah siku melayang di udara. Ini juga barangkali strategi dari kubu Persija untuk memprovokasi Yongki. Ya.
mengingat dia merupakan pemain yang paling merepotkan di lini pertahanan Persija, sehingga para pemain Persija harus lebih ekstra keras memberikan pengawalan pada pemain yang satu ini. Semakin panas. Ya. Suhu memasuki menit ke-25. Jadi Herman Abanda yang mencetak gol di menit terakhir saat melawan Persib Bandung di pertandingan terakhir. Ya, kembali disayangkan ya tidak menemukan rekan lainnya, umpan dari seorang Abanda Herman. Dan kita melihat padahal Persija sudah turun dengan duet terbaik mereka musim lalu, yaitu Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Dan disinilah peran seorang pelatih Benny Dolo dibutuhkan agar bisa memecah deadlock yang terjadi di lini depan bagi Persija Jakarta. Meskipun kita tahu bahwa di bangku cadangan Persija masih memiliki seorang Musafri dan juga Emmanuel Serge. Dan kembali tampaknya ada sebuah pelanggaran. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Zhang Xiu. Ya, Ya, begitu syarat emosi pertandingan kali ini. Kalau kita saksikan berkali-kali kedua pemain harus beradu argumen maupun juga beradu otot di lapangan. Terlihat dari cukup cepatnya wasit Viator Ambarita mengeluarkan kartu kuning. Dan kali ini Aliudin. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sangat ironis sekali memang kalau kita melihat tadi dalam tayangan ulang bagaimana Aliudin ditarik lengannya oleh Okazon. Namun wasit melihat dari sudut yang berbeda mungkin, sehingga tidak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. ya, dan kita melihat di sini umpan yang begitu akurat dari Bambang kepada Aliudin. Ya, dan kita melihat ada sedikit dorongan dari Okazon. Sayang kita melihat Aliudin juga tidak fokus terhadap peluang yang sudah hadir di depan gawang. Dan Inilah dia John Onorionde Tugebe, pemain asal Nigeria yang sempat memperkuat Persiwa Wamena. Ya, pemain-pemain Persija Jakarta kita saksikan dari Agus Indra maupun Imalu Serge, juga Erik Setiawan. Leo Tupamahu yang absen di pertandingan terakhir. Firman Utina bersama dengan Mustafic. Ismet Sofyan yang belum terlihat perannya pada pertandingan kali ini. Masih Firman Utina. Gunawan kali ini. Cukup baik serangan dari pemain-pemain Persik Kediri. Kali ini dari Meka Nasirov langsung kepada Oke John yang overlapping pada pertandingan ini. Ya, sayang sekali terjadi pelanggaran sebelumnya. Sebuah duel match yang sangat menarik sebetulnya oleh dua pemain yang sama-sama berbadan besar dan menjadi andalan di lini pertahanan masing-masing kesebelasan. Ya, dua pemain asal Afrika, benua Afrika, dari Kamerun maupun Nigeria. Ya, umpan terobosan kepada Yongki Aribowo. Kita saja dalam kotak penalti sudah ada Zhang Xiu. ya, beruntung saya pikir di sana bagi penjaga gawang Ronnie Tri, di mana Zhang Xiu sedikit telat. Namun kembali kita melihat hilangnya penjagaan dari seorang Leo Tupamahu kepada Yongki Aribowo, di mana Yongki bisa dengan begitu baik dan begitu cepat
merangsek. Kita melihat bagaimana Yongki bisa melewati seorang Leo Tupamahu dan juga kembali memberikan umpan manis, dan sedikit telat saya pikir seorang Zhang Shu sehingga Ronnie Tri sudah bisa mengawal bola tersebut agar tidak masuk ke gawangnya. Ya, manuver-manuver iya. Yopi, manuver-manuver liar yang diperlihatkan oleh Yongki memang sangat merepotkan sekali. Ya seperti dikatakan Binder, bisa bergerak ke setiap sisi yang sulit untuk bisa diduga. Dan tampaknya inilah yang membuat ia menjadi bulan-bulanan dari para pemain belakang Persija. Ya, baik Leonard Tupamahu maupun Herman Abanda maupun juga Mustafid Fahrudin harus menjatuhkan seorang Yongki Aribowo. Ya, dan kita melihat ya bahwa peran kedua pemain asal Cina dari Persi Kediri juga sangat impresif. Iya. Zhang Shu dan juga Han Jiho justru membuka ruang bagi Yongki ya untuk berkreasi, sehingga sulit juga saya pikir bagi lini belakang Persija Jakarta untuk melakukan man marking karena ketiga pemain ini selalu berubah posisi. Han Jiho dan juga Zhang Shu telah berada di kotak penalti, langsung jauh ke depan. Mahyadi Panggabean. Sepak pojok kedua untuk Persi Kediri di babak pertama ini. Kembali Mahyadi Panggabean. Ya, berkali-kali suhu yang sudah sangat memanas. Ya, saya Begitu kira- emosional dua kesebelasan, Bung Yusuf. Ya tidak perlu saya kira ya, masing-masing pemain kita lihat Yongki juga sudah mulai terpancing untuk melakukan reaksi yang saya kira terlalu berlebihan. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pemain untuk bisa menjaga atmosfer agar tetap terkendali karena tugas wasit semakin berat. Jika setiap pemain mencoba melakukan provokasi, kita lihat Mustafik terlibat dengan Gunawan dan ada gerakan seolah-olah mencekik dari Leo Iya. terhadap Gunawan. Dan kita lihat Yongki bersitegang dengan beberapa pemain Persija. Tentunya di sini diharapkan peran dari kapten kesebelasan, Betul, Yopi. baik Bambang Pamungkas maupun Mahyadi Panggabean, untuk tetap dapat meredam emosi dari rekan-rekannya. Leo Tupamahu. Aliudin selalu ditempel ketat oleh John Onorion di Kugebe. Ya, kita melihat di sini bagaimana Leo Saputra yang saya melihat kali pertama mencoba melakukan pergerakan ke depan dan Iya. cukup tegas wasit. Saya pikir langsung memberikan kartu kuning kepada Jeffrey Dwi Hadi yang kali pertama saya melihat melakukan pelanggaran di pertandingan ini dan langsung diberikan sebuah kartu kuning, dan ini adalah inisiatif yang baik sebenarnya dari Leo untuk melakukan pergerakan ke depan karena memang selama ini pada saat Leo menguasai bola ia biasanya memberikan lagi ke tengah. Ya. Namun kali ini taktik melakukan pergeseran ke depan justru menyulitkan Jeffrey Dwi Hadi sehingga ia melakukan pelanggaran. Kartu kuning kedua di pertandingan ini diberikan pada Jeffrey Dwi Hadi yang juga merupakan kartu kuning ketiga sepanjang kiprahnya di musim ini. Ya, seorang Abanda Herman kita melihat yang justru berada di titik sentral penyerangan untuk menerima sebuah umpan. Iya. Cukup menarik melihat bahwa Abanda bermain sedikit lepas di pertandingan kali ini. Kerap kali ia justru ikut berjuang dengan Bambang dan juga Aliudin di lini depan. Dan tentu kita tidak lupa bagaimana gol fenomenalnya ketika Ya, mampu menghindari Persija dari kekalahan melawan Persib Bandung beberapa hari lalu, di mana
Banda maju melakukan overlapping dan membuahkan gol melalui sundulannya. Ya kembali Mahyadi Panggabean. Han Ji-ho. Lepas Zhang Shu. Oh. Kita lihat begitu mudah sekali dan ternyata lebih dulu offside. Zhang Shu. Ya lepas. Mahyadi Panggabean. Oh, terlalu deras umpan kepada Yongki Aribo di depan gawang Ronnie Tri tadi. Iya, kita sering sekali melihat bagaimana rapuhnya koordinasi maupun juga penjagaan di sektor kanan pertahanan Persija, baik yang ditempati oleh Ismet sebagai wing maupun juga Leonard yang sering kali mampu diintersep oleh beberapa pemain yang melakukan overlapping seperti tadi Mahyadi, dan juga Yongki yang juga sering menyisir serangan dari sektor itu. Oh, Zhang Shu. Berhasil tadi melewati Leo Tupamahu, namun belum berhasil menjebol gawang dari Ronnie Tri. Sangat impresif saya melihat para pemain asal RRC yang dimiliki Persik Kediri. Kita melihat bagaimana Zhang begitu berkeyakinan dan melakukan trik terhadap Leo Tupamahu. Dan sayang kita melihat tendangannya sangat keras sehingga melayang jauh di udara. Dan ini merupakan sinyal yang sangat membahayakan saya pikir bagi lini pertahanan Persija Jakarta yang sering lowong dan kehilangan fokus. Padahal kita melihat kali ini mereka turun dengan full team, tulang punggung, yaitu ada Baihaki Kaizan, ada juga Leo Tupamahu dan juga Abanda Herman. Namun sangat ironis bahwa lini belakang mereka justru sering terlena dengan aksi-aksi Yongki dan juga duo asal RRC yaitu Zhang Shu dan juga Han Ji-ho. Han Ji-ho. Bola liar dan masih jatuh di pelukan Ronnie Tri Prasnanto. Begitu gencar tekanan yang diberikan oleh Persik Kediri. Ya, dan kita melihat ini adalah teror yang sangat positif ya, dan mereka membuat para pemain Persija justru sibuk di areal mereka sendiri. Kita melihat bagaimana Oka John menari-nari, saya melihat menghadapi seorang Aliudin. Ya. Dan ini menunjukkan ya bahwa mereka berada pada keyakinan diri yang sangat tinggi, apalagi berhasil mencetak gol di menit-menit awal. Namun kembali fokus pada pertahanan juga harus tetap diwaspadai. Cukup baik. Zhang Shu bekerjasama. Kurang koordinasi antara Han Ji-ho dengan Zhang Shu maupun Yongki Aribo. Ya, paling tidak visi bermain yang sangat berkualitas memang sudah diperlihatkan oleh dua pemain Cina di lini tengah dan juga lini depan, Han Ji-ho dan juga Zhang Shu. Aliudin berikan pada Emil Ham, lepas Emil Ham. Sayang, kita melihat sebuah peluang yang sudah 99,9% saya pikir menjadi gol. Kita melihat akselerasi yang begitu impresif dari M. Ilham. Memang ini adalah karakter M. Ilham yang tiba-tiba datang dari belakang. Umpan yang begitu manis dari Aliudin dan pergerakan yang begitu impresif melewati seorang Fauzi Toldo. Namun tampak bagaimana M. Ilham kehilangan keseimbangan sehingga ia tidak mampu mengarahkan bola ke gawang yang sudah kosong tadi. Sedikit kecewa Benny Dolo, Maman Suryaman maupun Sudirman, jajaran pelatih dari Persija Jakarta.
Ya, Firman Utina atau Emil Ham. Aliudin. Wow. Aliudin berhasil menyamakan kedudukan dan adalah gol ke-7 dari Aliudin sepanjang musim ini, membawa kedudukan imbang 1-1 sementara untuk Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang sangat baik dan kemudian diselesaikan oleh tendangan yang begitu terukur oleh Aliudin. Pemain yang dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi kunci bagi Persija Jakarta. Dan saya kira ini sebuah reaksi yang sangat positif dari Persija. Kita lihat bagaimana M. Ilham menebus kegagalannya dari peluang sebelumnya dengan memberikan sebuah assist yang sangat memanjakan dan pam. Ya, dan disinilah kekuatan Persija. Saya pikir bahwa dengan kehandalan skill individu para pemainnya, mereka bisa mengubah hasil dengan seketika. Dan di sini kita melihat impresif akselerasi seorang M. Ilham memberikan kepada Aliudin yang berada pada posisi yang bebas. Tidak ada pengawalan yang biasa dilakukan oleh Oka John, sehingga Aliudin pun dengan begitu fokus bisa melesakkan bola. Gol ke-7 bagi Aliudin. Ya. Mendekati Bambang Pamungkas yang saat ini sudah mengoleksi 9 gol. Menit 40 tadi berhasil Aliudin menjebol gawang Fauzi Toldo sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-1 untuk babak pertama ini. Sangat menarik pertandingan sepanjang babak pertama ini. Kedua kesebelasan begitu menerapkan serangan yang sangat impresif. Ya, dan satu faktor di sini yang membuat Persija tampak begitu membahayakan pada saat menyerang, yaitu kita melihat bagaimana para pemainnya memang memiliki skill individu yang cukup baik dan memang mengandalkan kecepatan merupakan salah satu kekuatan Persija. Saya melihat bahwa permutasi yang dilakukan oleh Emil Ham memang juga sangat menentukan bagi terciptanya gol balasan Persija Jakarta. Karena kombinasi-kombinasi yang dilakukan oleh para pemain Persija yang menjadi karakter mereka akan lebih optimal jika permutasian juga dilakukan secara baik, sehingga sulit untuk mendeteksi di mana pergerakan atau juga manuver-manuver yang coba dilakukan oleh Persija ke pertahanan lawan, apakah dari sektor kiri, sektor tengah, atau sektor kanan, sehingga manuver melalui permutasian itu menjadi efektif. Dan kembali Han Ji-ho berusaha untuk menerobos ke depan melewati Leo Saputra. Ya, masih membahayakan Yongki terhadap gawang Persija Jakarta. Dan jika kita menghitung, maka memang aliran bola dari para ataupun antara para pemain Persik Kediri memang lebih merata. Hampir saja Mahyadi Panggabean yang juga mencetak gol di musim lalu saat mengalahkan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya ini. Berada pada posisi yang begitu bebas, Mahyadi tidak bisa mengarahkan bolanya secara akurat. Dan kita melihat ya perbedaan antara kedua tim, bagaimana para pemain Persik Kediri lebih merata memainkan bola antara para rekannya, sehingga mereka memang lebih banyak mengancam gawang Persija Jakarta, berbeda dengan Persija yang memang hanya dengan 1-2 sentuhan langsung membuang bola ke daerah pertahanan Persik Kediri, di mana gol yang dilahirkan oleh Aliudin juga adalah berkat umpan-umpan cepat yang dilepaskan sehingga bola dengan cepat bergulir ke kotak penalti Persik Kediri. Kurang dari 2 menit menuju waktu normal, pertandingan babak pertama ini akan selesai dan kedudukan masih tetap 1-1. Bambang Pamungkas kali ini 1-2 Aliudin. Sayang sekali berdiri offside. Itu sebuah kombinasi yang baik sebetulnya. Sebuah triangle long passes yang saya kira cukup terukur, namun Aliudin sudah lebih dulu terperangkap dalam posisi offside. Cukup tenang Baihaqi di pertengahan babak pertama tadi sampai menuju akhir babak pertama, dan kali ini umpan yang sangat terukur pada Aliudin berusaha melewati John. Bambang Pamungkas
Ya, kita melihat ya bahwa hanya dengan 1-2 kali sentuhan ataupun passing, para pemain Persija kembali mengancam gawang seorang Fauzi Toldo. Saya pikir ini sebuah pekerjaan rumah bagi pelatih Agus Yuwono. Bagaimana para pemain Kediri, khususnya di kedua fullback, yaitu Mayadi dan juga Mekan Nasirov, mungkin harus lebih banyak direm agar berada di belakang. Karena kita melihat para pemain Persija juga sekarang kerap kali menyerang melalui posisi sayap. Cukup baik skill dari Zhang Shu tadi. Iya. Berusaha melewati Leo Saputra maupun Herman Abanda. Tambahan waktu 2 menit diberikan oleh wasit Viator Ambarita untuk babak pertama ini dan kedudukan masih tetap 1-1. Apakah akan terjadi gol berikutnya di tambahan waktu yang cukup bisa untuk membuat keunggulan sementara di babak pertama? Ya, kembali Mekan Nasirov, pemain asal Turkmenistan. Mekan Nasirov, berdatangan hampir saja Herman Abanda. Ya, begitu mudah sekali para pemain Persik Kediri dalam melakukan penetrasi. Kita lihat Mekan bisa dengan bebas memilih sudut dan hampir saja Abanda melakukan sebuah blunder. Kembali bagaimana begitu mudah, banyak ruang dan banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persik Kediri untuk mencecar pertahanan Ronitri. Kita lihat bagaimana Mekan untuk kedua kalinya. Namun masih beruntung bola mengarah tepat ke pelukan Ronitri. Kalau kita lihat Bung, barisan pertahanan dengan 3 bek, Herman Abanda maupun Baihaki dan juga Leo Tupamahu, pemain inti dari Persija Jakarta, namun selalu kehilangan koordinasi untuk apabila diserang oleh Persik Kediri. Ya, kita melihat ini sebenarnya adalah standar formasi dari Persija Jakarta. Namun terlihat di sini bahwa lini tengah mereka memang cukup menyerang, di mana Firman diduetkan dengan seorang M. Ilham, sehingga menyisakan hanya seorang Mustafiz Fahrudin. Dan kita tahu bahwa Mustafiz juga begitu gemar bertarung di depan, membantu rekan-rekannya untuk mencetak gol. Sehingga kerap kali pada saat terjadi serangan kita melihat Mustafiz justru masih berada di depan dan praktis meninggalkan Leo, Baihaki dan juga Abanda. 3 pemain yang saya pikir cukup rentan apabila diserang terus-menerus. Oke, John. Sebuah tendangan yang tidak terukur dari Oka John. Ini bersifat spekulasi. Han Ji-ho mencetak gol pertama untuk Persik Kediri. Dan ya, wasit Viator Ambarita telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Tapi Persija Jakarta sudah bersiap-siap wasit Viator Ambarita untuk meniupkan peluit panjang tanda kick off babak kedua dimulai. Ya, Persija Jakarta yang saat ini bertindak sebagai tim tamu berada di posisi ke-7 dengan melewati 23 pertandingan dengan 9 kali kemenangan, 9 kali imbang dan juga 5 kali kekalahan, mencetak 27 gol dan 20 kali kebobolan. Poin kali ini adalah 36. Sedangkan tuan rumah Persik Kediri yang sudah mengganti pelatih di putaran kedua ini dari Gusnul Yakin kepada Agus Yuwono, saat ini berada di jurang degradasi, hanya 1 strip berada di posisi buncit yaitu Persitara Jakarta Utara. Persik Kediri setelah melewati 25 kali pertandingan dengan 6 kali kemenangan dan 7 kali imbang, juga 12 kali kekalahan. 30 gol dicetak sedangkan 45 kali kebobolan. Poin adalah 25. Tentunya pertandingan kali ini sangat diharapkan oleh Persik Kediri dapat meraih 3 poin penuh saat menghadapi Persija Jakarta apabila ingin melewati zona degradasi tersebut. Dan akhirnya dapat melewati Pelita Jaya dan keluar dari strip degradasi. Kembali pemain Persija Jakarta lewat kaki Leo Saputra kali ini
berusaha membangun serangan. Mustafiz Farudin. Leo Tupamahu. Umpan jauh yang dituju adalah Aliuddin, namun terlalu dekat kepada Fauzi Toldo. Dan Persik Kediri berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 5-1 pada tahun 2004. Skor yang sangat besar untuk kekalahan tim sebesar Persija Jakarta saat itu. Dan kali ini Meka Nasirov. Yongzul. Ya, kita melihat di sini Bambang tampak dilanggar oleh seorang Gunawan dan kita melihat di sini kecerdikan seorang Bambang Pamungkas yang memang menggunakan keseimbangannya yang sempurna Ya. untuk mengecoh seorang Gunawan, dan faktor-faktor inilah yang merupakan kekuatan utama dari Persija Jakarta, di mana mereka memiliki penyerang-penyerang yang cerdas yang mampu mengubah situasi dari genting menjadi positif. Sebuah umpan yang tidak terukur dari Bayhaki Kaizan. Nggak dia Bambang Pamungkas yang tentunya sangat diharapkan untuk mencetak gol setelah dalam beberapa pertandingan terakhir lebih dari 1 bulan tidak mencetak gol dan sudah mencetak 9 gol sepanjang musim ini. Cukup minim perbendaharaan gol seorang Bambang Pamungkas kali ini. Berhasil Leo mengamankan bola. Jeffrey Dwi Hadi. Ismet Sofyan. Cukup menarik Ismet Sofyan. Ya. Sangat Buntu, Bung. kita lihat Persija justru malah memperlambat tempo. Bermain di daerah pertahanan sendiri. Leo Tupamahu. Dan hanya membiarkan bola terbuang begitu saja. Ya, Sebuah skema yang tidak jelas tentu saja bagi Persija. Apakah mereka masih ingin menerapkan permainan seperti di babak pertama? Yang pasti tidak ada progres untuk mencoba inisiatif menyerang lebih dulu, menekan di babak kedua ini. Bali Yongki. Umpan terobosan pada Zhang Shu. Masih Zhang Shu. wow. Ya, kita melihat kembali Zhang Shu menunjukkan skillnya mencoba melewati seorang Bayhaki Kaizan yang saya pikir terus-menerus kesulitan untuk mengimbangi ritme permainan para penyerang Persik Kediri. Perbedaannya cukup menarik, Bung. Sepak pojok kelima untuk Persik Kediri. Dan hampir saja sepak pojok yang sangat terukur tadi dari Han Ji Ho. Tidak ada kawan. Bambang Berbahaya. Pamungkas, iya. Berikan pada Aliuddin. Wow, Ya, Firman Utina. ya, Masih ada tadi Legimin Raharjo. kita bisa melihat tadi bagaimana bahayanya apabila para penyerang Persija Jakarta diberikan space. Kita melihat kolaborasi antara Bambang dan juga Aliuddin hampir memberikan peluang bagi Firman untuk mencetak gol, dan masih cukup waspada ini pertahanan Persik Kediri melihat hal tersebut, dan inilah salah satu faktor yang harus diwaspadai
oleh para pemain belakang Kediri. Kembali kita melihat sebuah sliding tackle yang impresif dari Gunawan. Ya, terkapar Leo Tupamahu tadi. Iya, Ya, sedikit salah betul. bertumpu, Bung. Ya, kita melihat memang di sana bukan sebuah pelanggaran dari Zhang Shu. Leo yang tidak sempurna dalam melakukan tackling sehingga menyebabkan ankle-nya sedikit terganggu. Jack Mania yang juga hadir, atau Jack Angel yang hadir di Stadion Brawijaya Kediri ini. Ya, Saktiawan Sinaga, dan kita saksikan juga dari Persija Jakarta, Thea Musafri juga Erik Setiawan bersiap diturunkan oleh pelatih Benny Dolo. Oh. Lagi-lagi pemain belakang Persija Jakarta harus menghentikan pergerakan Yongki Aribowo. Ya. Ini adalah kesekian kali Yongki dilanggar dan kita melihat bagaimana kontrol bola seorang Yongki Aribowo memang cukup mencemaskan lini belakang Persija Jakarta. Leo Saputra, Ya, kita melihat melakukan pelanggaran yang keras dan kita melihat ada sedikit perdebatan dengan wasit. ya, kita saksikan. Ya, kartu kuning sepertinya diberikan pada kapten kesebelasan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Yang kita kenal memang Bambang Pamungkas Ya, jarang sekali betul. untuk mendapatkan kartu kuning, dan kartu kuning pertama sepanjang musim ini. Dan ini adalah kans kedua bagi Mahyadi apabila ia ingin mengeksekusi tendangan bebas ini. Di babak pertama kita melihat ia hampir mencetak gol, di mana Roni Tri Prasnanto berada pada posisi yang baik. Dan kali ini another chance, Iya, sebuah peluang yang sangat ideal bagi kaki kiri seorang Mahyadi Pangabean. Atau apakah ia melepaskannya kepada Mekan Nasirov? Menegangkan. Meka Nasirov jauh melambung tinggi dari gawang Roni Tri. Juga dia pemain asal Turkmenistan. Dan inilah dia Bambang Pamungkas yang sudah mencetak 125 gol sepanjang kiprahnya di Liga Indonesia. Cukup baik. Oh, salah komunikasi antara Firman Utina. Kembali Nasirov. Nasirov umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Baihaki Kaizan. Ya, para pemain Kediri memang masih menggunakan skema permainan yang sama. Artinya memberikan umpan-umpan diagonal ke dalam kotak penalti Persija, mencoba menciptakan sebuah scrimmage. Dan kerap kali memang umpan-umpan diagonal inilah yang menyulitkan para pemain Persija Jakarta di belakang. Oh, pelanggaran Mahyadi Pangabean. Dan iya, di pertandingan lain skor terkini untuk Persebaya melawan PSPS sementara adalah keunggulan dari PSPS 0-1 lewat kaki Cyril Chana.
berusaha memainkan bola lebih lama. Pemain-pemain Persija Jakarta sambil mendikte pemain dari Persik Kediri dan memancing untuk keluar. Ya, kali ini Aliudin sebuah umpan terobosan dari Ismet Sofyan. Aliudin masih membentur Legimin Raharjo. Ya, tidak sengaja tentunya mengenai tangan seorang Mahyadi Pangabean tadi. Dan kita bisa melihat bagaimana strategi permainan Persija Jakarta yang menurunkan tempo permainan, mencoba menguasai bola lebih lama dan hanya menyerang apabila diperlukan, cukup membuahkan hasil. Paling tidak mereka belum kemasukan gol lagi dari serangan-serangan para pemain Persik Kediri. Dan juga skor terkini untuk pertandingan lainnya, Persiwa Wamena menghadapi Bontang FC. Skor sementara adalah 1-0 lewat kaki Bokai Edi Fodai. Pelanggaran Gunawan Dwi Cahyo terhadap Mustafiz Farudin. Ya, kembali Mustafiz. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, Cukup usaha Mustafiz. betul, dan ini adalah sesuatu yang langka yang dilakukan oleh Mustafiz, di mana ia menyisir dari posisi sayap sangat baik. Kita melihat ia juga mampu melewati Jeffrey Dwi Hadi sebelum ada tackling bersih Ya, dari Byung Yul. Benar, Bung. Dan cukup Kita kecewa, ya, mengharapkan sebuah tendangan penalti. Tapi kita melihat bersih sekali tadi tackling dari seorang Byung Yul. Ya. Penampilan impresif dari Zhang Shu harus digantikan oleh kehadiran Saktiawan Sinaga, pemain yang sudah mencetak 7 gol sepanjang musim ini. Inilah dia Saktiawan Sinaga yang juga striker tim nasional Indonesia. Ya, kita melihat ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh pelatih Agus Yuwono, di mana di pertandingan sebelumnya melawan Persijap Jepara, di mana Persik Kediri kalah 2-3. Pada saat itu pun Sakti masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan pada menit yang sama pula, yaitu pada menit ke-59. Dan ini adalah indikasi juga bahwa memang Sakti Sinaga belum 100% fit, sehingga ia lebih banyak disimpan dan diturunkan di babak kedua. Bebas. Anjiho. Yongki Adibowo. Oh, sayang sekali membentur kaki Saktiawan Sinaga. Mahyadi. Dengan masuknya Sakti, paling tidak secara moral para pemain Kediri lainnya juga termotivasi. Ya. Karena mengetahui bahwa dirigen mereka, inspirator mereka kembali masuk dan akan berjuang juga bagi mereka. Kita melihat bagaimana motivasi seorang Sakti tadi ingin melewatkan seorang Liu Tupamau. Pemain yang terganggu oleh kondisi fisiknya sehingga tidak mampu mempersembahkan gol demi gol. Benar, Bagi walaupun Persik sudah Kediri. mencetak 9 Ya, gol ya, Bu. betul. Cukup lama Saktiawan Sinaga belum mencetak gol. Dan kali ini Yongki Aribowo. Cepat Roni Tri keluar dari sarangnya. Ya. Ini kembali adalah umpan yang akurat yang dilepaskan oleh Han Ji-ho, dan Yongki berada pada posisi yang sangat sulit tadi untuk mencetak gol, di mana Roni Tri memang menguasai areal sehingga mampu menggagalkan seorang Yongki. Dan di sini kita melihat Ismet yang kembali dihadang oleh Han Ji-ho. Kita belum melihat
pergerakan membahayakan yang biasa dilakukan oleh Ismet Sofyan melalui sektor sayap. Lebih banyak Ismet beroperasi hingga ke lini tengah. Ya, cukup cepat Han Ji-ho masih mencari kawan Jeffrey Dwi Hadi. Belum ada pergantian dari kubu Persija Jakarta. Memasuki menit 63 ini. Kembali Oke John. Jeffrey. Juga pada Yongki Aribowo. Harus ditempel ketat, Bung. Seorang Yongki pergerakannya. Kembali Yongki Aribowo. Oh. Ya, baik sekali kita melihat inisiatif dari Yongki untuk memberikan assist kepada rekan yang lain, dan kita melihat di sini tampaknya kembali kepada Han Ji-ho dan juga ada Sakti Sinaga di sana, dan antisipasi yang sangat cerdas dari Ronnie Tri yang berada pada posisinya untuk menangkap bola tersebut. Oh! Hampir saja seorang Bambang Pamungkas dapat menambah keunggulan untuk Persija Jakarta, namun kurang tenang sehingga bola masih berada di atas gawang Fauzi Toldo. Ya, ini memang bukan kaki favorit ataupun kaki terkuat dari seorang Bambang Pamungkas, kaki kiri. Namun saya pikir kualitas seorang Bambang Pamungkas seharusnya itu terjadi sebuah gol. Dan kembali aksi impresif seorang M. Ilham yang memberikan umpan akurat kepada Bambang. Sayang, sebuah peluang depan gawang tidak berhasil terjadi gol. Sebuah peluang yang juga sangat sulit diperoleh oleh Persija Jakarta. Mekan Nasirov juga pada Han Ji-ho. Ya, lepas. Mahyadi Panggabean. Ya. Oh, lagi-lagi bukan kaki favorit, Bung. Mahyadi Panggabean menggunakan kaki kanannya. Betul. Sama seperti Bambang, namun kali ini kita melihat ini adalah situasi yang lebih sulit dari Mahyadi. Umpan yang sangat baik dari Han Ji-ho dan impresif memang kontrol bola dari seorang Mahyadi Panggabean, dan karena menggunakan kaki kanan kita melihat tidak cukup keras dan tidak menyulitkan Ronnie Tri. Oh. Ya, Percobaan tadi dari Aliuddin. luar biasa pertandingan ini. Kedua tim bermain terbuka, peluang demi peluang hadir di masing-masing kotak penalti, dan Aliuddin hampir mencetak gol melalui pergerakan individu. Kembali bukan kaki favorit seorang Aliuddin. Namun sangat impresif penampilan Aliuddin yang untuk kali kedua beruntun mencetak gol bagi Persija Jakarta. Benar sekali, dan jual beli serangan kita saksikan dari kedua kesebelasan. Dan sudah memasuki menit ke-65, kedudukan masih tetap 1-1, dan ya kita lihat Legimin Raharjo. Ini adalah harusnya kartu kuning, Bu. Dia menarik kaos pemain lawan. Betul, dan M. Ilham berada pada posisi yang baik tadi untuk melaju terus dengan bola. Namun karena ini tampaknya ada pelanggaran pertama dari Legimin, sehingga wasit tidak memberikan kartu. Offside. Dan ya, pelatih Benny Dolo akhirnya menarik keluar Firman Utina menggantikan dengan Imalu Serge dan memasukkan 3 striker sekaligus. Ya, Di sisa menit kurang lebih 25 menit lagi. sebuah langkah yang cukup berani saya pikir dari Bendol untuk menurunkan sekaligus 3 penyerang dalam posisi Persija bermain sebagai tim tamu. Dan
Belum jelas juga apakah Imalue akan bermain dari sektor sayap atau justru berjuang dengan Aliudin dan juga BP di lini depan. Cukup gemilang penampilan dari Roni Tri Prasnanto. Dan lagi-lagi peluang dari Yongki Aribowo. Bola liar. Pelanggaran tadi. Ya, dengan hilangnya seorang Firman Utina di lini tengah, selayaknya seorang Mustafic justru menjadi pelapis bagi pergerakan-pergerakan M. Ilham ke depan, sehingga pentingnya bagi Mustafic berada di lini tengah untuk mengcover areal suci tersebut. Ya, hampir saja Saktiawan Sinaga. Ya, dan ternyata Imalue tampaknya berada di posisi sayap. Sama halnya seperti yang ia perankan melawan Persib Bandung di pertandingan sebelum ini, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti dan justru beroperasi dari sektor sayap. Sudah pasti tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan yang sempurna bagi Bambang dan juga Aliudin. Ya, cukup cepat umpan pada Emil Ham tadi maksudnya. Kembali Mahyadi Panggabean. Sebuah umpan terobosan cukup baik sebetulnya di antara sela-sela dua kaki lawan dari Mekan Nasirov tadi. Nadia Mulesers yang sudah mencetak 1 gol untuk Persija Jakarta. Ya, lepas Emil Ham cukup cepat. Masuk ke kotak penalti Emil Ham. Bambang Pamungkas, lagi-lagi Aliudin maupun Bambang Pamungkas belum dapat memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh kaki M. Ilham. Iya, kita lihat ketidakberuntungan betul-betul berpihak kepada Bambang Pamungkas pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat memanjakan sebetulnya dan tinggal sodor kaki. Namun masih saja bola itu lepas dari bidikan. Ya, dan performa yang sangat impresif dari M. Ilham, saya pikir kerap kali ia melakukan akselerasi sendirian dari lini tengah ke depan dan memberikan umpan-umpan akurat. Entah apa yang terjadi kepada seorang Bambang Pamungkas, di mana ini tampaknya menjadi peluang emas kedua bagi Bambang, Benar sekali. di mana ia tidak mampu atau tidak berhasil mencetak gol. Bukan hari yang terbaik untuk Bambang Pamungkas. Dan dia cukup baik. Ya, sebuah respon yang begitu baik sekali, reaksi positif langsung ditunjukkan oleh anak-anak Persib dengan langsung melakukan peluang balasan dan hampir saja sundulan dari Sakti tadi mengenai sasaran. Saktiawan Sinaga yang baru saja masuk menggantikan Zhang Shu. Hampir saja sebuah sundulan menyambut umpan dari Mekan Nasirov. Kita saksikan di sana juga ada Suswanto sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan terjadi pergantian pemain. Jeffrey Dwi Hadi tadi digantikan oleh Wawan Widiantoro saat ini yang sudah mencetak 2 gol sepanjang musim. Malue Serge. Dia pemain yang di putaran pertama membela Produta FC. Malue Serge lemah, masih dapat diamankan oleh Fauzi Toldo.
handball. Emil Ham tadi. Ya, akhirnya Bambang Pamungkas keluar digantikan oleh Taulahu Abdul Musafri, mantan pemain Persiba Balikpapan. Ya, saya kira sudah cukup Coach Benny Dolo maupun juga Maman Suryaman memberikan kesempatan kepada Bambang Pamungkas untuk memperlihatkan kelasnya. Meka Nasirov umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Namun sejauh ini Bambang ternyata tidak mampu menunjukkan kelasnya. Sudah lama sekali The Jackmania atau supporter Persija merindukan gol-gol Bambang. Dalam beberapa pertandingan terakhir ia sudah puasa gol. Dan keputusan memasukkan Taulahu Abdul Musafri saya kira cukup tepat untuk memberikan penyegaran dan juga peruntungan baru tentu saja bagi Persija. Ya, benar sekali. 3 striker yang sangat cepat. Ada Immanuel Serge, juga Aliuddin, maupun Taulahu Abdul Musafri. Tentunya Coach Benny Dolo ingin menambah keunggulan dari keadaan imbang sementara dengan masukkan 3 striker yang cukup cepat. Emil Ham. Ya, Aliuddin berhasil melewati Oke John, namun masih ada Meka Nasirov. Kerjasama dengan Emil Ham. Baik sekali, sebuah kerjasama yang cukup baik sebetulnya, namun eksekusi yang terlalu lemah dan juga kurang terkontrol dari Emil Ham membuat peluang yang terbuka tadi bagi Persija gagal membuahkan hasil, hanya berbuah tendangan sudut. Ya, sepak pojok untuk Persija Jakarta. Lalu Serge dan sepak pojok pertama sepanjang pertandingan. Ismet Sofyan, Immanuel Serge, Taulahu Abdul Musafri. Salah umpan Mahyadi Panggabean. Belum meninggalkan lapangan pertandingan, masih ada Yongki tadi. Mahyadi. Iya. Cepat Yongki Aribowo. Meka Nasirov. Saktiawan Sinaga. Oh. Lagi-lagi Saktiawan Sinaga nyaris menunjukkan kesaktiannya, memanfaatkan sebuah umpan yang sangat tepat. Kita lihat bagaimana Mekan mendatangi Sakti yang sudah masuk ke dalam. Baik sekali song-songan bola dari Sakti tadi, namun arahnya masih sedikit di atas Mr. Gawang Roni Tri. Kita lihat bagaimana ekspresi Persikmania yang sedikit kecewa. Immanuel Serge langsung dalam kotak penalti, terlalu cepat. Iya, betul, terlalu terburu-buru dan kurang akurat. Passing jauh dari Immanuel Serge kepada Aliuddin tadi maksudnya. Sepanjang pertandingan Bung sudah melewati menit 76 dan begitu tinggi tempo yang diperlihatkan oleh dua kesebelasan. Silih berganti serangan dan kali ini lewat kaki Wawan Widiantoro. Terkadang keinginan untuk menyerang dari kedua tim yang terburu-buru sehingga banyak umpan-umpan yang tidak terukur dan terbuang yang sebetulnya bisa saja menjadi kesempatan ataupun menjadi peluang. Ya, berharap-harap cemas Jackmania yang datang ke Stadion Brawijaya Kediri ini. Tentunya kredit poin tersendiri apabila Persija berhasil mencuri poin di hadapan Persikmania.
dengan menahan imbang Macan Putih di kandangnya. Kita lihat bagaimana ya Han Ji-ho dengan tendangan keras menyusur tanah tadi. Kita lihat penjagaan yang begitu longgar hingga membuat Han Ji-ho mendapatkan celah untuk melakukan syuting dari jarak jauh. Masih untung bagi Persija dan juga kiper Roni Tri. Tendangan eksekusi Han Ji-ho masih melenceng dari mistar gawang. Ya, menunggu dan kali ini Emmanuel Serge. Oh, terburu-buru Emmanuel Serge dan masih berada di luar kotak penalti. Eksekusi dari Emmanuel Serge tadi. Ya, sangat disayangkan kita bagaimana ia sebetulnya sudah berhasil mencuri blunder dari salah seorang pemain belakang Persik, namun meski sudah berhadapan dengan penjaga gawang dari jarak yang terlalu jauh, ia sudah memutuskan untuk melakukan eksekusi sehingga bola menjadi kurang terukur dan kembali terbuang peluang Persija untuk bisa membalikan keadaan atau mengubah keadaan. Cukup cepat dengan masuknya Emmanuel Serge. Tekanan yang diberikan. Oh, Hampir saja kembali sebuah umpan dari Emmanuel Serge melalui penetrasi yang begitu cepat dan Aliudin sedikit saja meleset dari sasaran untuk membidikan kepalanya kepada arah bola yang diberikan Emmanuel Serge tadi dari rusuk kanan. Sudah tidak terhitung ya, begitu banyak peluang Persija diciptakan pada pertandingan sore hari ini, namun hanya 1 gol yang mampu mereka ciptakan di Stadion Brawijaya ini. pertandingan yang sangat seru, Bung. Ya, Di sore hari ini. Di partai ke-24 dan juga partai ke-26 untuk Persik Kediri. Herman Abanda, Tea Musafri, Ilham, berikan kembali kepada Musafri, masih mengatur serangan pemain Persija, Serge kembali, Mustafic. Ya, kita melihat ya bagaimana para pemain Persija yang bisa mengatur tempo permainan sehingga akhirnya berada pada kondisi stamina yang masih fit. Kondisi stamina yang masih prima, di mana mereka masih sangat kencang dalam berlari, sehingga kerap kali dalam beberapa situasi serangan balik, mampu berlari jauh lebih cepat meninggalkan para pemain Persik Kediri lainnya. Kita melihat bahwa taktik inilah yang menjadi salah satu pegangan Persija musim ini. Bahkan mereka masih mampu mencetak gol di menit terakhir melawan Persib Bandung di pertandingan sebelumnya. Dan bisa jadi hal tersebut juga kembali terulang di pertandingan. Kita melihat masih begitu segar dan prima para pemain Persija dan masih galak di lini depan. Ya. Inilah dia Tolohu Abdul Musafri yang sudah mencetak 3 gol sepanjang musim ini. ya, dan ketiga-tiganya cetak ke gawang Persitara Jakarta Utara. Hat-trick. Praktis dari rata-rata pertandingan hanya sekali yang mencetak gol dalam sebuah pertandingan. Dari sekian kesempatan yang didapatnya di musim ini bagi Persija Jakarta. Kontras tentu saja dengan prestasinya di musim lalu ketika di Persiba Balikpapan yang mencetak 17 gol. Itulah alasan mengapa Persija mengambilnya dari Balikpapan. Ismet Sofyan. Oh! Kembali sebuah kesempatan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol, namun lagi-lagi gagal. Oh, akhirnya Leo Tupamahu harus menerima kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Ya, kartu kuning ke-8 bagi Leo Tupamahu pada musim ini. Menandakan bahwa ia tidak bisa turun pada laga berikutnya karena akumulasi. Ya, kita melihat ya memang Leo
musim ini menjadi salah satu elemen penting dalam lini pertahanan Persija Jakarta. Ya. Menjadi pemain yang bermain tanpa kompromi, dan itulah salah satu resikonya di mana ia bisa sering mendapatkan kartu kuning ataupun teguran-teguran dari wasit. Resiko seorang pemain belakang, Iya. Bung. Ya. Juga memang karakter dari Leo, Betul. pemain yang tidak kenal kompromi. Jika 1 melawan 1 dengan Iya. menyerang lawan. Bali offside, sangat disayangkan. Aliudin. Oh, sayang sekali Leo hampir saja terlepas dan masih dikuasai oleh Sakti Awan Sinaga. Masih Sakti. Mencari kawan Sakti. Mahyadi Panggabean. Wawan Widiantoro. Bekerja keras pemain Persija Jakarta. M. Hilham harus turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ya, apresiasi patut diberikan kepada Emil Ham yang begitu rajin, tidak saja dalam menyerang, namun juga membantu lini pertahanan. Menit-menit yang rawan tentunya bagi kedua tim, Ya, di mana kita bisa melihat bagaimana Persija juga sangat berhati-hati memainkan bola, sama halnya juga dengan Persik Kediri. ya, Dan saya pikir siapapun yang mencetak gol sangat berpeluang untuk meraih kemenangan. dan siapapun yang sedikit saja berbuat Ya. kesalahan akan bisa menjadi hukuman tentu. Konsentrasi tentu saja sangat dibutuhkan di akhir-akhir pertandingan seperti ini. Mahyadi. Oh, Ya, menarik untuk melihat prosesi sebenarnya terjadi penalti dari tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Abanda coba merelai teman-temannya agar tidak terpancing emosi dan bereaksi berlebihan terhadap keputusan wasit Viator Ambarita. Kita masih menantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Ya, pergerakan yang memang sangat membahayakan yang dilakukan Mahyadi ke lini pertahanan Persija Jakarta tadi. Dan justru ia lakukan dari posisi kanan, Ya, sesuatu yang sangat, dan bukan berada pada posisi sebenarnya seorang Mahyadi Panggabean. Ya, inilah yang saya kira patut diperdebatkan Bung Yopi dan juga Binder, karena sebetulnya kalaupun ini dianggap pelanggaran, meski lebih kental sebagai diving, jatuhnya pun ada di luar, artinya posisinya terjadi di luar maksudnya. Meski kita lihat Mahyadi jatuh ke dalam, tapi apapun wasit sudah memutuskan ini sebagai sebuah penalti, tentu saja sangat kontroversial saya kira. ya, kita saksikan protes dari pemain-pemain Persija Jakarta dari kapten kesebelasan Ismet Sofyan yang menggantikan posisi dari Bambang Pamungkas. ya, ini situasi yang saya pikir sulit diterima oleh para pemain Persija ya. Benar sekali. Mengingat mereka juga sudah bermain impresif di babak kedua tadi, memperoleh beberapa kali peluang, dan kita melihat Baihaki bagaimana ia melakukan sliding dan bagaimana Mahyadi tampak terjatuh di dalam kotak penalti. Ya, tentunya kita harus menghormati seluruh keputusan dari wasit yang memimpin pertandingan. Namun terkadang sulit diterima keputusan kontroversial ini. Namun sekali lagi kiper Ronny Tri begitu percaya diri dan menerima seluruh keputusan wasit ini.
Ya, situasi yang sangat menegangkan tentunya bagi tuan rumah untuk eksekusi penalti yang akan sangat menentukan langkah Persik Kediri di Indonesia Super League musim ini. Menarik, di sini justru Sakti Sinaga yang tampak sudah bersiap-siap, atau apakah Legimin Raharjo? Ya, sangat emosional wasit Viator Ambarita menghadapi protes dari pemain-pemain Persija Jakarta, salah satunya dari Leo Saputra, dan kita saksikan di sini Legimin Raharjo. Jadi algojo eksekusi penalti ini. Legimin Raharjo dan dia gol. Ya, sempurna. Kita melihat eksekusi dari Legimin Raharjo berada di bawah tekanan, di mana ia harus mencetak gol melalui titik 12 pas dalam kondisi yang akan sangat menentukan masa depan Persik Kediri di Ya. Indonesia Super League. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa 3 poin sangat penting untuk Persik Kediri apabila ingin keluar dari strip degradasi. Ya, dan kita melihat juga hasil-hasil di pertandingan lain juga berpihak kepada Persik Kediri, di mana Pelita Jaya sementara tertinggal dan juga Persebaya Surabaya dalam posisi tertinggal, 2 rival Persik Kediri dalam Ya. menghindari degradasi. Dan Saktiawan Sinaga mendapatkan kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Kedudukan sementara adalah 8 di menit 89 ini adalah 2-1 untuk Persik Kediri. Lewat penalti Legimin Raharjo tadi. Ya, saya kira Yopi waktu tinggal 3 menit lagi Iya. additional time. Keputusan yang sangat kontroversial dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita. Kalau kita melihat dari tayangan ulang tadi, Sebuah pukulan telak kepada Persija Jakarta, di mana mereka turun dengan full team di pertandingan ini. Bahkan menjelang berakhirnya pertandingan, ada keberanian juga dari pelatih Benny Dolo untuk memainkan skema menyerang dengan menurunkan semua strikernya. Kita melihat, dan turun dengan 3 tridente di depan. Dan pergantian terakhir bagi Ya. Persija Jakarta. Agus Indra Kurniawan dimasukkan oleh pelatih Benny Dolo menggantikan peran dari M. Ilham di menit-menit terakhir babak kedua ini. Ya, dan sungguh 2 menit yang mungkin terasa 2 jam bagi Persik Kediri, di mana mereka harus benar-benar mempertahankan keunggulan sementara ini. Hasil akhir yang akan sangat mempengaruhi Betul. masa depan Persik Kediri di Indonesia Super League musim ini. Dan kita lihat bagaimana sosok Abanda Herman sudah berdiri di Ya, Iya, kotak 16 dari Persik, mengingatkan kita bagaimana dengan Betul. aksinya ketika Persija menghadapi Persib Bandung. apa yang akan terjadi Bung di sisa menit ini? Iya. Apakah seperti Persija kemarin terakhir? Kita tidak tahu, dan Suswanto dimasukkan untuk menggantikan Han Jiho mencetak gol pertama untuk Persik Kediri.
Pemain safety pelatih Agus Yuwono dengan memasukkan Suswanto yang terkenal sebagai gelandang bertahan. Tersandung tampaknya. Sangat bersemangat Wawan, Iya. sehingga tidak melihat kakinya menabrak santel ban. Terlalu terburu-buru para pemain Persija untuk mengejar deadline waktu. Kita lihat sudah memasuki menit terakhir dari additional time, 3 menit. Asa terakhir tentunya melalui kaki Ismet Sofyan. Dan ya, Ya, skor terkini di pertandingan lain, Persiwa berhasil mengungguli 2-0 Bontang FC. ya praktis ini adalah sepakan terakhir saya pikir. Mustafiz Fahrudin umpan ke depan. Ya, kembali Persiwa berhasil mengungguli Bontang FC dengan 3-0. Bahaya. Dan Saktiawan Sinaga, Wow. Yongki Aribowo. Wow. Oh. Oh! Belum berhasil sepak terjang dari Yongki Aribowo hingga menit terakhir. Dan ya, wasit Viator Ambarita meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Skor akhir adalah 2-1 untuk keunggulan Persik Kediri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia Super League.